Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagardian. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang manajemen kurikulum. Latar belakang. Manajemen merupakan suatu proses mengatur yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan maksud, mencapai tujuan yang diinginkan melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di sumber daya lainnya. Lahirnya konsep manajemen di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat yang beragam dan terjadi ketidakseimbangan pengembangan teknis dengan kemampuan sosial ini mampu menjawab semua kebutuhan tersebut sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kajian teori. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian saran dan visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Prinsip manajemen kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. 2. Demokrasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasas pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik kepada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan kurikulum. 3. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan kurikulum manajemen perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. 4. Efektivitas dan efisien. Rangka kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum. Hasil observasi. Kurikulum apa yang digunakan sekolah ini? Di sini kami menggunakan kurikulum K13. Apakah akan tetap menggunakan kurikulum tersebut? Insya Allah tahun depan kami akan menggunakan kurikulum Merdeka. Apa perbedaan antara kedua kurikulum tersebut? Pembelajaran K13 umumnya terfokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sementara pembelajaran kurikulum Merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler dan kurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan.
Keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosial, dan kejiwaan peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Hal ini dilaksanakan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.